Halo, dalam video ini saya akan memberitahu Anda tips, trik, dan fitur tersembunyi terbaik di Samsung Galaxy A17. Mari kita mulai dengan widget pengoptimalan RAM. RAM adalah memori jangka pendek pada telepon Anda, dan jika Anda menambahkan widget untuknya, Anda akan dapat dengan cepat mengoptimalkannya sehingga ponsel Anda bekerja dengan sangat lancar. Untuk melakukannya, tekan dan tahan pada layar beranda, lalu cari widget. Sekarang gulir ke bawah hingga Anda menemukan, sepertinya itu akan ada di device care menurut saya atau semacamnya. Seharusnya memang ada di device care. Lalu Anda akan menemukan beberapa pilihan di sini dan Anda bisa memilih mana saja yang Anda suka. Sebenarnya semuanya melakukan hal yang sama, hanya saja tampilannya berbeda, bukan? Saya rasa saya suka yang 4x1 ini. Saya akan klik tambah, lalu saya bisa mengetuknya untuk mengoptimalkan. Saya rasa saya juga bisa klik ikon kecil di sini untuk langsung mengoptimalkan tanpa harus masuk ke aplikasinya. Sekarang Anda bisa lihat memori ponsel saya sudah dibebaskan. Ngomong-ngomong soal widget, Anda juga bisa membuat tumpukan widget. Setelah kita punya widget ini, kita bisa tekan dan tahan, lalu klik buat tumpukan. Saya akan jelaskan fungsinya sebentar lagi, tapi pertama-tama mari kita tambahkan widget kedua di atasnya. Widgetnya harus berukuran sama, jadi dalam kasus saya harus 4x1. Saya akan coba cari, mungkin ada yang 4x1, Mari kita lihat apa saja yang kita punya di sini. Sesuatu yang keren, mungkin, misalnya ada Spotify, ada widget 4x1. Mari kita tambahkan supaya saya bisa memutar musik dari situ. Dan sekarang di satu tempat ada 2 widget. Saya bisa menggeser di antara keduanya seperti ini. Menurut saya ini benar-benar keren. Sekarang mari kita lanjut ke tips berikutnya. Kamu bisa buka aplikasi apa saja yang kamu suka, lalu geser ke atas dan tahan untuk masuk ke menu terbaru, kemudian klik ikon aplikasi kamu di bagian atas dan cari buka dalam tampilan layar terpisah. Sekarang, pilih aplikasi lain yang ingin kamu buka dalam tampilan layar terpisah, dan sekarang kamu bisa menggunakan 2 aplikasi sekaligus, seperti yang bisa kamu lihat di sini. Tunggu sebentar, ini hanya meminta beberapa izin, tapi mari kita klik mengerti. Oke, tidak apa-apa. Mari kita buka lagi, karena tadi harus seperti mengonfigurasi, jadi saya hanya perlu pergi ke menu terbaru, klik ikon aplikasi saya, buka dalam tampilan layar terpisah, dan sekarang kamu bisa lihat saya punya 2 aplikasi sekaligus. Itu benar-benar fitur yang keren. Jadi, kamu juga bisa mengubah ukurannya seperti ini dengan menahan 3 titik ini dan menggesernya. Kamu bisa klik 3 titik untuk menukar tampilan layar terpisahnya. Kamu juga bisa klik 3 titik untuk menyimpan pasangan aplikasi seperti pengaturan dan Google Chrome, lalu menambahkannya ke layar utama. Sekarang di layar utama kamu sudah ada pasangan aplikasi itu. Begitu kamu membukanya, pasangan aplikasi itu akan langsung terbuka. Ini juga fitur yang bagus. Sekarang, karena kita sedang membahas manajemen jendela, karena kita sedang membicarakan manajemen jendela, mungkin kita bisa buka aplikasi acak seperti galeri kita, lalu geser ke atas dan tahan untuk masuk ke menu terbaru, dan sekarang kamu bisa klik ikon di bagian atas untuk membukanya dalam tampilan pop-up. Sekarang akan muncul jendela pop-up kecil di layar yang bisa kamu pindahkan, dan kamu tetap bisa melakukan aktivitas di bawahnya. Dan, kamu bisa lihat, kamu bisa mengecilkan jendela kecil ini dengan tombol ini. Kamu bisa mengkliknya, kamu bisa mengubah ukurannya. So, aku bisa mengubah ukurannya hingga sekecil ini, atau sedikit lebih besar, atau mengecilkannya sampai hanya menjadi ikon mengambang yang bisa aku klik untuk membuka jendela mengambang. Sekarang saya akan menutupnya, dan mari kita sesuaikan palet warna sistem kita, karena itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita bisa pergi ke pengaturan, lalu wallpaper and gaya, dan palet warna, dan sekarang kamu bisa melihat ada beberapa tampilan dengan palet warna kita di sistem. Saya bisa mengaktifkan palet warna, lalu memilih warna yang berbeda, berdasarkan wallpaper yang sedang saya gunakan. Saya juga bisa memilih warna dasar. Saya rasa saya suka yang ini. Saya juga bisa menerapkan palet ke ikon aplikasi. Saya akan lakukan itu juga, dan mari kita klik terapkan. Tapi kamu juga bisa menerapkannya tanpa
Ikon aplikasi jika kamu lebih suka ikon aplikasi terlihat lebih menonjol sehingga lebih mudah dibedakan. Oke, dan sekarang palet warna saya sudah diatur. Kamu bisa lihat kalau saya menggeser ke bawah dari bagian kanan atas, warnanya memang seperti ini, dan warna-warna tersebut juga ada di semua ikon saya karena saya sudah menerapkannya. Jadi memang seperti itu. Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan kita ke hal berikutnya yang sangat penting, yaitu mengenai ikon-ikon yang muncul pada layar kunci perangkat Anda. Jadi, ketika saya menekan dan menahan pada layar, di ruang kosong di layar utama, kita bisa masuk ke Wallpaper and Style, lalu ke layar kunci, dan sekarang kamu bisa klik ikon di pojok kiri bawah atau kanan bawah dan menggantinya. Jadi, kalau kamu tidak butuh kamera di sini, misalnya, kamu bisa menggantinya dengan misalnya, seperti saya juga tidak tahu. Mari kita tambahkan kalkulator di sini, lalu klik selesai. Dan sekarang setelah saya mengunci layar, saya bisa membukanya, membuka kalkulator dengan cara itu dengan menggeser aplikasinya ke tengah. Sekarang, ada juga opsi untuk menyembunyikan aplikasi demi privasi kamu. Jadi jika ada aplikasi yang ingin kamu sembunyikan karena alasan apapun, kamu bisa tekan dan tahan pada aplikasi tersebut. Kalau begitu, menurut saya kita perlu masuk ke pengaturan terlebih dulu untuk mengaturnya. Jadi mari kita masuk ke pengaturan, lalu ke keamanan and privasi, dan sekarang masuk ke pengaturan keamanan lainnya. Sekarang temukan folder aman. Anda dapat mengeklik lanjutkan. Lalu Anda harus masuk dengan akun Go Samsung Anda supaya bisa berfungsi. Kalau Anda belum masuk, jadi saya akan coba melakukannya. Oke, setelah memasukkan kata sandi, mari kita lanjutkan lebih jauh. Ada beberapa kode yang perlu saya masukkan. Oke, saya sudah verifikasi. Saya sudah masuk. Sekarang ada beberapa izin untuk folder aman yang perlu kita setujui. Jadi mari kita klik lanjutkan. Sekarang sistem akan mulai membuat folder aman, dan saya akan jelaskan apa sebenarnya fungsinya sebentar lagi, karena fitur ini memiliki beberapa keunggulan, dan ini sebenarnya adalah trik yang sangat keren serta fitur tersembunyi atau tip. Terserah Anda mau menyebutnya apa. Anda bisa lihat prosesnya memang memakan waktu sebentar, tapi layak untuk ditunggu karena fitur ini tidak hanya memungkinkan Anda menyembunyikan aplikasi, tapi juga foto, catatan, dan berbagai hal lainnya. Dan Anda mungkin ingin menyembunyikannya demi privasi, atau mungkin Anda hanya ingin agar mereka tidak selalu terlihat, karena mungkin Anda jarang menggunakannya, tergantung pada Anda. Mari kita tunggu. Oke, memang butuh waktu sebentar, tapi sekarang kita bisa klik selesai. Lalu kita perlu mengatur pin, pola, atau kata sandi untuk secure folder kita. Dan sekarang ada hal penting. Anda sebaiknya tidak lupa pin, pola, atau kata sandi itu. Karena jika Anda lupa,
Anda tidak akan bisa mengakses data yang tersimpan di secure folder kecuali Anda mengaktifkan izinkan reset kunci dengan akun Samsung yang akan saya lakukan. Tapi jika misalnya seseorang yang tidak Anda inginkan mengakses secure folder Anda ternyata memiliki akses ke akun Samsung Anda, maka itu mungkin bukan keputusan yang terbaik. Jadi itu terserah Anda. Tapi ya, PIN, pola, atau kata sandi itu sebaiknya memang berbeda dengan kunci layar Anda, kan? Jadi itu masuk akal. Saya akan mengatur PIN. Dan sekarang Anda juga bisa mengaktifkan penggunaan sidik jari. Saya akan melakukannya. Lalu klik berikutnya. Dan sekarang Anda sudah berada di secure folder dan ada beberapa aplikasi yang sudah tersedia secara default, seperti aplikasi kamera Anda. Jika Anda mengambil foto dengan aplikasi kamera di dalam secure folder, foto itu akan disimpan ke galeri di dalam secure folder. Karena aplikasi-aplikasi di sini benar-benar berbeda dengan aplikasi yang biasanya Anda miliki di ponsel Anda. Misalnya, jika saya membuka galeri di secure folder, di sini tidak ada apa-apa. Tapi jika saya membuka galeri standar di ponsel, saya punya semua yang saya miliki sebelumnya. Jadi, ya ini memang perlu dicatat. Saya akan kembali ke galeri di dalam secure folder. Mungkin mari kita kembali ke secure folder. Anda bisa lihat, ini tidak mengunci dirinya sendiri secara otomatis. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Tapi ya, jadi jika saya mengambil foto di sini, dengan kamera ini, foto itu hanya akan disimpan ke galeri saya di dalam secure folder. Oke, mari kita kembali ke secure folder karena ya, dan Anda juga bisa menambahkan aplikasi di sini dengan mengklik tanda plus dan memilih aplikasi apa yang ingin Anda tambahkan di sini. Misalnya, mari kita tambahkan Netflix. Saya tidak tahu. Tidak, Netflix kurang cocok di sini, tapi mungkin mari kita tambahkan Instagram dan sekarang kita punya dua aplikasi Instagram. Satu ada di dalam secure folder dan satu lagi adalah yang standar yang kita punya di sini. Saya tidak melihatnya. Ya, ini dia. Bisa lihat kan? Jadi sekarang kamu bisa masuk dengan akun yang berbeda di keduanya atau bisa juga keluar dari Instagram di luar secure folder dan hanya masuk di Instagram yang ada di dalam secure folder. Jadi itu juga hal yang bagus. Sekarang kamu juga bisa menambahkan Instagram secure folder ke layar utama atau aplikasi secure folder ke layar utama. Sekarang kamu bisa lihat itu akan ada di layar utama dengan icon secure folder, tapi untuk mengaksesnya kamu perlu kunci layar. Sekarang secure folder akan otomatis terkunci sendiri begitu kamu mengunci ponsel. Jadi setelah saya mengunci dan membukanya kembali, jika saya ingin masuk ke secure folder atau ke aplikasi dari secure folder, saya harus memasukkan PIN atau sidik jari. Jika saya melakukannya untuk pertama kali, saya harus memasukkan PIN. Lalu jika saya melakukannya lagi, saya bisa langsung menggunakan sidik jari. Sekarang, jika kamu mau, kamu bisa mengatur secure folder agar otomatis terkunci setiap kali kamu meninggalkannya dengan mengklik 3 titik di sini, lalu masuk ke pengaturan, dan sekarang pilih Auto Lock Secure Folder, dan kamu bisa mengaturnya ke setiap kali saya meninggalkan aplikasi. Jika kamu mau, di kemudian hari, kamu bisa menghapus secure folder dengan pergi ke pengaturan lainnya, lalu uninstall, kemudian kamu bisa memilih apakah ingin memindahkan file media keluar dari secure folder ke My Files, penyimpanan internal unduhan secure folder atau tidak. Siap, aku lebih menghapusnya sambil dia memindahkan file, dan sekarang sudah selesai. Jadi begitulah cara kerjanya. Sekarang mari kita masuk ke pengaturan kita. Di pengaturan kita akan menemukan beberapa opsi lainnya. Jadi jika kamu masuk ke sana, kamu bisa pergi ke misalnya tampilan. Di bagian tampilan, kamu punya mode terang atau mode gelap. Kamu bisa mengaturnya ke mode gelap jika kamu suka seperti itu. Kamu juga bisa menemukan Eye Comfort Shield. Kamu bisa mengaktifkannya untuk kenyamanan mata yang lebih baik. Kamu juga bisa mengubah kamera cutout. Kamu bisa menyembunyikan kamera cutout di dalam aplikasi-aplikasi tertentu. Kamu tidak bisa menyembunyikannya di seluruh sistem, tapi kamu bisa menyembunyikannya di beberapa aplikasi tertentu. Jadi kalau saya mau, saya bisa misalnya menyembunyikannya di... Mari kita cari Google Chrome mungkin. Ya, mari kita sembunyikan di Chrome. Mari kita pilih sembunyikan. Lalu jika saya masuk ke aplikasi Chrome, bagian atasnya akan tersembunyi. Jadi ya, seperti itulah cara kerjanya. Sekarang mari kita lanjut ke fitur-fitur lainnya.
Di pengaturan, lagi-lagi di bagian tampilan, kamu bisa menemukan Edge Panels. Kamu bisa mengaktifkannya. Lalu kamu tuh akan punya panel kecil di sini. Saya tidak tahu apakah kamu bisa melihatnya dengan jelas. Tapi kalau saya geser ke tengah layar, maka akan terbuka beberapa aplikasi tertentu dan saya bisa menyesuaikannya. Saya bisa masuk ke Edge Panels. Saya bisa masuk ke Panels, lalu memilih Apps, People, Tasks, Weather, Tools, Clipboard, atau Reminder. Saya akan tetap memilih Apps, tapi saya akan mengeditnya. Saya bisa mengeditnya untuk menambahkan lebih banyak aplikasi ke menu itu. Misalnya, mari kita tambahkan Google, Facebook, dan Google Chrome. Dan begitulah cara kerjanya sekarang. Jadi jika saya menggeser panel Edge kecil itu ke tengah, saya punya semua aplikasi ini. Kamu juga bisa menemukan handle dan menyesuaikan posisi handle tersebut. Kamu bisa memindahkannya ke kanan atau ke kiri. Kamu juga bisa mengubah warnanya dan ya ada banyak hal lain di sini. Jadi ya itu fitur yang bagus. Sekarang mari kita masuk ke navigasi. Kamu bisa mengatur navigasi ke buttons yang merupakan standar. Pada mode buttons, kamu bisa masuk ke gesture, ke recents dengan mengetuk 3 garis ini. Kamu juga bisa kembali ke home screen dengan menekan tombol bulat atau kembali dengan mengetuk tombol kembali. Kamu juga bisa masuk ke more options untuk menukar tombol-tombolnya, dengan urutan yang berbeda. Sekarang, kamu juga bisa memilih swipe gestures dan mengganti tombol-tombol dengan gerakan swipe. Sekarang, untuk menggunakannya cukup swipe ke atas untuk kembali ke home, swipe ke atas dan tahan untuk masuk ke recents, dan jika ingin kembali, cukup geser dari kiri ke tengah atau dari kanan ke tengah. Sekarang mari kita masuk ke advanced features. Ada banyak fitur di sini, dan seperti yang kita lakukan pada secure folder, itu yang ingin saya bahas sekarang. Kita sudah mencoba secure folder dan itu seperti membuat aplikasi kedua. Seperti itu hanya menduplikasi aplikasi yang kita punya, tapi menaruhnya di secure folder. Kita juga bisa menduplikasi aplikasi yang kita punya, tapi tanpa menaruhnya di secure folder. Jadi kita punya 2 versi aplikasi dan misalnya bisa login dengan akun yang berbeda. Saya rasa ini sangat berguna terutama untuk media sosial jika kamu punya beberapa akun media sosial dan ingin login di satu aplikasi dengan akun yang berbeda dari aplikasi yang satunya lagi. Undercut Anda dapat membuka Dual Messenger. Lalu jika ada aplikasi yang mendukung aplikasi tersebut, maka Anda dapat mengaktifkannya. Anda dapat melihat saya sudah mengaktifkan Facebook dan jika saya membuka aplikasi, saya dapat menemukan Facebook di sini dan Facebook Dual di sini. Jadi itu bagus. Sekarang mari kita lihat lebih banyak fitur di fitur lanjutan dalam pengaturan. Ada tombol samping. Anda dapat mengaktifkan tekan 2 kali dan mengaturnya sesuai keinginan Anda. Ayah saya suka menyetelnya ke mode center, jadi dia bisa misalnya tidak peduli apakah ponselnya terkunci atau tidak terkunci, dia tinggal menekan tombol samping 2 kali untuk menyalakan center. Itu benar-benar bagus. Sekarang Anda juga bisa masuk ke multi jendela. Ingat bagaimana kita berbicara tentang layar terpisah dan tampilan pop-up? Anda bisa mengaktifkan usap untuk layar terpisah. Jika diaktifkan, maka gunakan 2 jari untuk mengusap ke atas dari bagian bawah layar untuk membuka layar terpisah dengan lebih cepat. Saya akan menutupnya sekarang. Anda juga bisa mengusap untuk tampilan pop-up dengan menggeser dari sudut kanan atas layar ke arah tengah seperti ini dan itu akan membuka pop-up. Saya akan maksimalkan dan mari kita kembali. Sekarang gerakan dan gestur. Fitur angkat untuk membangunkan ini benar-benar bagus. Jika ponsel Anda dalam keadaan mati, Anda bisa mengangkatnya dan layar akan menyala seperti itu, jadi Anda tidak perlu menekan tombol apapun. Juga ketuk 2 kali untuk menyalakan dan ketuk 2 kali untuk mematikan. Jika Anda ingin menyalakan layar, cukup ketuk 2 kali pada layar, dan jika Anda ingin mematikannya dengan ketuk 2 kali, Anda bisa melakukannya saat berada di layar kunci atau saat berada di layar utama. Anda hanya bisa melakukannya dengan cara-cara tersebut. Anda tidak bisa melakukannya saat sedang berada di dalam aplikasi. Tapi menurut saya ini juga fitur yang bagus. Peringatan saat ponsel diangkat. Ketika Anda melewatkan panggilan yang tidak Anda sadari dan kemudian Anda mengangkat ponsel setelah itu, misalnya setengah jam kemudian, ponsel Anda akan bergetar untuk memberitahu bahwa ada panggilan yang terlewat. Ini seperti peringatan tambahan saja dan membisukan dengan gestur.
Jika fitur ini diaktifkan, maka jika Anda menerima panggilan masuk atau alarm, Anda bisa membisukan panggilan atau alarm hanya dengan mengetuk layar seperti ini. Benar-benar cukup ketuk layar seperti itu dan panggilan Anda akan dibisukan. Bukan menolak, hanya membisukan. Dan untuk alarm, itu juga akan membisukannya. Sekarang, selagi kita masih di sini, ada mode satu tangan. Ponsel ini cukup besar dan Anda mungkin ingin menggunakannya dengan satu tangan. Aktifkan, lalu masuk ke pengaturannya, dan Anda bisa memilih antara gestur atau tombol. Tapi tombol hanya tersedia jika Anda menggunakan navigasi 3 tombol. Jadi saya hanya punya opsi untuk gestur. Dan jika saya ingin menggunakan mode satu tangan, saya perlu menggeser ke bawah di bagian bawah layar seperti ini, dan itu akan membuka mode satu tangan. Saya bisa mengubah ukurannya. Saya juga bisa memindahkannya ke atas atau ke bawah, dan saya bisa klik panah ini untuk memindahkannya ke kiri atau kanan, serta bisa juga klik area kosong di sekitarnya untuk keluar dari mode satu tangan. Sekarang, mari kita bahas perawatan perangkat kita. Kita sudah menambahkan widget untuk mengoptimalkan perangkat, tapi Anda juga bisa mengoptimalkannya di sini. Tapi Anda juga bisa masuk ke auto optimasi, lalu cari auto restart, dan Anda bisa mengatur jadwal untuk merestart ponsel Anda secara otomatis. Saya mengaturnya pada hari Jumat pukul 3 Hanon pagi. Yang dia gunakan fitur ini adalah pada hari Jumat pukul 3 Mahu pagi, ponsel saya akan restart sehingga ponsel berjalan lebih lancar. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang berbeda. Jika Anda mengalami masalah dengan koneksi Wi-Fi Anda, mungkin router Anda berada di tempat yang salah atau Anda terlalu jauh dari router. Untuk mempelajarinya, buka koneksi, lalu buka Wi-Fi. Sekarang klik 3 titik di sudut kanan atas dan buka pengaturan lanjutan. Sekarang, maaf, 3 titik di sudut kanan atas, lalu buka Wi-Fi cerdas. Sekarang temukan Wi-Fi cerdas dan klik 7 kali. Setelah itu akan muncul sebuah opsi yang sudah saya miliki, yaitu Connectivity Labs. Klik pada opsi tersebut, dan sekarang Anda akan menemukan opsi yang disebut Inspeksi Wi-Fi Rumah. Anda bisa klik mulai. Lalu, pilih jaringan Wi-Fi yang ingin Anda inspeksi, kemudian klik berikutnya. Sekarang klik berikutnya, dan klik mulai. Sekarang akan muncul grafik atau kekuatan sinyal Wi-Fi Anda. Anda bisa mencoba mendekat atau menjauh dari router dan berpindah ke tempat yang berbeda untuk melihat seberapa baik kekuatan sinyalnya. Semakin tinggi posisi pada grafik, semakin baik sinyalnya. Selain itu, Anda juga bisa mencoba memindahkan router di sekitar rumah jika memungkinkan untuk melihat apakah mungkin posisi lain untuk router Anda akan lebih baik. Sekarang mari klik selesai. Keluar dari sini. Sekarang, mari kita lanjut ke beberapa fitur terakhir yang akan ada di opsi pengembang. Kemungkinan besar Anda belum memiliki opsi pengembang. Untuk mengaktifkannya, pergi ke tentang ponsel lalu ke informasi perangkat lunak. Sekarang cari nomor build. Klik 7 kali pada nomor build dan setelah itu akan meminta Anda untuk untuk kunci layar Anda, dan sekarang Anda bisa masuk ke opsi pengembang. Sekarang gulir ke bawah hingga Anda menemukan skala animasi jendela, skala durasi animator, dan skala animasi transisi. Anda dapat melihat saya telah mengatur semuanya ke 1x, yang berarti animasinya tidak lambat dan tidak cepat. Mereka biasa saja. Anda dapat mengaturnya sesuai dengan keinginan Anda di sini. Jika Anda mengaturnya ke 10 kali, Anda dapat melihat betapa lambatnya animasi sekarang. Tapi jika Anda ingin mempercepat ponsel Anda bisa mengatur skala animasi ke 0,5x. Sekarang jika saya mengatur semuanya ke 0,5x, Anda bisa melihat betapa responsifnya semuanya sekarang. Memang terasa lebih responsif seperti itu. Lihat, semuanya terbuka jauh lebih cepat, dan saya tahu ada orang-orang yang pasti akan menyukainya. Jadi, Selain itu, mari kita pergi ke aksesibilitas dan masuk ke peningkatan penglihatan. Nah, di sini, Anda bisa mengurangi animasi, dan ini akan membuat ponsel Anda menjadi sangat cepat, tapi akan mengurangi animasi, sehingga ponsel akan terlihat sedikit kurang halus dan kurang lembut. Jadi saya pribadi kurang suka. Tapi jika Anda suka, Anda bisa mengaktifkannya. Sekarang ada juga opsi untuk font kontras tinggi. Ini akan meningkatkan kontras semua teks dengan memberikan garis tepi di sekitar teks, meme dengan warna yang berlawanan, dan juga beberapa teks abu-abu akan berubah menjadi hitam.
Anda bisa lihat, di sini bahwa ini adalah teks abu-abu. Sekarang berubah menjadi hitam, dan ya, mungkin Anda akan menyukainya. Selain itu, ada juga opsi ekstra redup. Ini akan meredupkan layar Anda sedikit lebih lagi, dan ini sangat berguna jika misalnya Anda menggunakan ponsel di malam hari, dan Anda tahu mungkin tingkat kecerahan terendah di sini masih belum cukup, itu saja belum cukup. Mungkin Anda perlu meredupkannya lebih lagi, dan Anda bisa melakukannya di sini. Anda juga bisa masuk ke sana untuk mengubah intensitas ekstra redup, dan Anda bisa Anda tahu atur agar fitur ini mati setelah ponsel di restart. Dan sekarang, fitur terakhir yang ingin saya tunjukkan ada di aksesibilitas pada pengaturan lanjutan. Sebenarnya ada dua fitur terakhir, pada tombol samping dan volume naik, dan tombol volume naik dan volume turun. Kedua pengaturan ini akan melakukan hal yang sama, tapi hanya tombolnya saja yang berbeda untuk mengaktifkan beberapa mode. Jadi kita akan membahas itu. Side and volume up adalah tombol daya, and volume up serta volume up and down hanyalah tombol false. Kedua tombol volume up, dan saya akan masuk ke side and volume up. Sekarang Anda bisa mengaturnya sesuai keinginan di sini. Seperti misalnya Anda bisa mengaturnya ke misalnya pembesaran, lalu klik nyalakan. Dan sekarang, begitu saya menekan tombol volume up and side, fitur pembesaran langsung terbuka di layar saya. Ini luar biasa. Sekarang, saya juga bisa menonaktifkannya dengan cara yang sama. Saya juga bisa menambahkan lebih dari satu. Saya bisa menambahkan extra dim di atas itu. Sekarang, begitu saya klik, saya bisa memilih apakah ingin menggunakan extra dim atau pembesaran. Dan masih banyak lagi fitur lainnya. Sekarang hal terakhir adalah notifikasi kilat. Kamu bisa mengaktifkan notifikasi kilat kamera. Jadi setiap kali kamu menerima notifikasi atau ada yang meneleponmu atau alarm berbunyi, maka kamu akan melihat lampu flashmu menyala. Saya akan mencoba menekan tombol pratinjau untuk menunjukkan pratinjaunya kepadamu. Ya, kamu bisa lihat seperti inilah lampu flashmu akan menyala ketika kamu menerima notifikasi. Jadi misalnya ponselmu bisa dalam mode senyap, tapi kamu akan melihat kamu tetap akan melihat notifikasi selama kamu memegang ponselmu, misalnya seperti itu. Dan itulah semua trik, tips, dan fitur tersembunyi. Saya harap kamu menyukai video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol suka di bawah, dan juga berlangganan ke channel kami. Tulis komentar yang baik jika kamu mau, dan sampai jumpa di video berikutnya.